Perkenalkan, nama saya Anggela Trisnawati. Saya dari kelas A2 Manajemen Pagi, NIM 191041647, mata kuliah Manajemen Operasi 2, dosen Bapak Adi Mursalin, SMM. Baiklah, di video ini saya akan membahas tentang masalah penugasan. Di sini saya akan membahas beberapa contoh soal minimasi dan maksimasi. Semoga bisa bermanfaat. Baiklah, untuk yang pertama kita membahas tentang pendahuluan. Nah, apa yang dimaksud dengan masalah penugasan? Masalah penugasan juga dapat diartikan masalah pemrograman linear khusus. Masalah pendelegasian tugas atau assignment ke sejumlah penerima tugas atau assignment atas dasar satu-satu atau one-to-one basis. Jumlah assignment sama dengan jumlah assignment bila tidak harus ditambahkan dummy assignment atau objek semu. Juga diperlukan data keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan assignment dalam menyelesaikan assignment. Lalu, masalah yang terdapat dalam metode penugasan yaitu masalah minimasi dan juga maksimasi. Tujuannya yaitu untuk menjadwalkan setiap assignment pada suatu assignment sehingga dihasilkan kerugian minimal atau keuntungan maksimal. Kerugiannya dapat berupa biaya dan juga waktu, sedangkan keuntungannya berupa pendapatan, laba, dan nilai kemenangan. Minimasi dan maksimasi umumnya diselesaikan dengan metode Hungarian. Metode Hungarian pada tahun 1916 dikembangkan oleh seorang ahli matematika berkebangsaan Hungaria yang bernama De Koning. Sebagai catatan, kasus penugasan dianggap normal apabila jumlah sumber daya yang akan ditugaskan dan jumlah pekerjaan atau tujuan adalah sama. Berikut merupakan contoh masalah minimasi. Pada sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaannya yang berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan yang berlainan juga berbeda. Masalah dalam soal tersebut ialah bagaimana menugaskan keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Dari tabel tersebut dapat diketahui karyawan A melakukan pekerjaan pertama dengan total biaya sebesar Rp150.000, pada pekerjaan yang kedua sebesar Rp200.000, pada pekerjaan ketiga yaitu Rp180.000, dan yang keempat sebesar 220. Sedangkan karyawan yang B pada pekerjaan yang pertama yaitu sebesar Rp140.000, pekerjaan kedua yaitu 160, pekerjaan yang ketiga Rp210, pekerjaan yang keempat Rp170, dan seterusnya. Yang pertama adalah mencari nilai minimasi. Kita harus menyusun tabel biaya terlebih dahulu dari permasalahan yang dibuat. Yang kedua, mengurangkan nilai setiap baris dengan nilai terkecil setiap baris. Dari tabel tersebut dapat diketahui karyawan A memiliki nilai terkecil yaitu sebesar 150 pada pekerjaan yang pertama. Artinya dengan nilai tersebut kita mengurangkan setiap baris dengan 150. Misalnya pada karyawan A pekerjaan 1, 150 dikurang dengan 150 sama dengan 0. 200 dikurang 150 sama dengan 50. 180 dikurang 150 sama dengan 30. 220 dikurang 150 sama dengan 70, sampai seterusnya. Lakukan juga hal yang sama pada karyawan B, C, dan juga D. Lalu langkah yang ketiga yaitu memeriksa apakah setiap kolom
telah mempunyai nilai 0 apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil kolom tersebut, kemudian nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Nah, dari yang kita ketahui, kolom yang tidak memiliki nilai 0 yaitu pada kolom pekerjaan yang ketiga, sehingga dari kolom tersebut kita mencari nilai terkecil. Nilai terkecil pada kolom ketiga seperti yang kita ketahui yaitu 20. Jadi kita mengurangi setiap nilai pada kolom dengan 20. Misalnya 30 dikurangi 20 sama dengan 10, 70 dikurangi 20 sama dengan 50, 30 dikurangi 20 sama dengan 10, dan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Lalu langkah yang keempat yaitu dengan menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah dengan melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dari tabel tersebut dapat diketahui karyawan A dan juga B pada pekerjaan yang ke-1 memiliki 2 nilai 0 sehingga dapat ditarik garis vertikal. Lalu pada karyawan C pada pekerjaan 2 dan 4 juga memiliki nilai 0 sehingga dapat ditarik garis horizontal. Lalu pada karyawan D pada pekerjaannya yang ke-3 dan juga ke-4 memiliki nilai 0, 2 sehingga juga dapat ditarik garis horizontal. Lalu pada langkah kelima kita merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah eksimen fixsign. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup garis, lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. Dari tabel tersebut baris atau kolom yang tidak ditutupi oleh garis vertikal dan juga garis horizontal yaitu dapat kita lihat pada karyawan A dan B pada pekerjaan yang kedua, ketiga dan juga keempat. Nah, yang tidak tertutup garis horizontal dan vertikal, kita mencari nilai terkecil dari tiap nilai pada baris tersebut. Nah, nilai terkecil pada baris tersebut ialah dapat diketahui yaitu 10. Jadi setiap baris dikurangkan dengan nilai 10. Seperti 50 dikurang dengan 10 sama dengan 40, 10 dikurang dengan 10 sama dengan 0, 70 dikurang 10 sama dengan 60, 20 dikurangi dengan 10 sama dengan 10, 50 dikurang dengan 10 sama dengan 40, dan 30 dikurang 10 sama dengan 20. Lalu nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil. Nah, di sini nilai yang tertutup 2 garis yaitu dapat diketahui yaitu 50 dan juga 10. Karena tadi nilai terkecil yaitu 10, jadi kita tambahkan pada nilai yang tertutup 2 garis. Contohnya 50 ditambah dengan 10 sama dengan 60, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Lalu kita ulangi langkah yang keempat sehingga kita dapat menarik lagi satu garis vertikal pada karyawan A, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa karyawan A mendapatkan kesempatan melakukan pekerjaan yang ketiga dengan total biaya sebesar Rp180.000, dan karyawan B memiliki kesempatan mendapatkan pekerjaan yang pertama dengan total biaya yaitu Rp140.000. Lalu karyawan C memiliki kesempatan bekerja pada pekerjaan yang kedua dengan total
total biaya Rp200.000. Lalu karyawan D berkesempatan untuk melakukan pekerjaan yang keempat dengan total biaya Rp160.000. Jadi total keseluruhannya yaitu sebesar Rp680.000. Lalu selanjutnya kita akan membahas contoh masalah maksimasi. Nah, pada contoh ini karyawan A pada pekerjaan pertama memiliki keuntungan sebesar 1.000. Pada pekerjaan yang kedua memiliki keuntungan yaitu 1.200. Pada pekerjaan ketiga yaitu 1.000, pekerjaan keempat 800 dan kelima 150. Lalu karyawan B pada pekerjaan yang pertama memperoleh keuntungan sebesar 1.400. Pada pekerjaan yang kedua yaitu keuntungannya 1.000. Pada pekerjaan yang ketiga 900, yang keempat 1.500 dan yang kelima 1.300 dan sampai seterusnya. Langkah pertama untuk menentukan nilai maksimasi yaitu dengan seluruh elemen baris dikurangi dengan nilai maksimum baris tersebut. Hasilnya adalah matriks opportunity loss yang sebenarnya bernilai negatif. Pada tabel tersebut dapat diketahui karyawan A memiliki nilai maksimum yaitu 1.500 pada pekerjaan yang kelima. Maka dari itu nilai maksimum tersebut dikurangi dengan nilai tiap baris pada pekerjaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Contohnya 1.500 dikurang 1.000 sama dengan 500, 1.500 dikurang 1.200 sama dengan 300, 1.500 dikurang 1.000 sama dengan 500, 1.500 dikurang 800 sama dengan 700, dan juga 1.500 dikurang 1.500 sama dengan 0. Lakukan juga pada karyawan A, B, C, D, dan E dengan cara yang sama. Lalu langkah kedua ialah minimumkan opportunity loss dengan cara mengurangi seluruh elemen dalam setiap kolom yang belum ada nolnya dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, dari tabel itu kita tahu bahwa pekerjaan 1, 2, dan 3 belum memiliki nilai nol sama sekali. Maka untuk membuat pekerjaan 1, 2, dan 3 memiliki angka 0, maka kita harus mencari nilai terkecil pada setiap kolom. Misalnya pada pekerjaan pertama nilai terkecil yaitu dapat kita ketahui yaitu 100. Jadi kita kurangi setiap nilai pada kolom tersebut. Misalnya 500 dikurang 100 sama dengan 400, 100 dikurang 100 sama dengan 0, 300 dikurang 100 sama dengan 200, 300 dikurang 100 sama dengan 200, dan 700 dikurang 100 sama dengan 600. Lakukan juga hal yang sama pada pekerjaan 2 dan 3. Karena pekerjaan kedua nilai terkecilnya itu ya juga 100, maka juga dikurangi setiap kolomnya. Lalu langkah ketiga yaitu menutup semua nilai nol dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Dapat dilihat bahwa seluruh elemen nol baru dapat dihimpit oleh 4 garis. Lalu langkah keempat, kita merevisi matriks dengan mengurangi elemen yang tidak tertutup garis dengan nilai terkecil dari elemen yang tidak tertutup garis dan menambah elemen yang tertutup 2 garis dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Maksudnya di sini elemen yang tidak tertutup garis dapat kita ketahui yaitu pada karyawan A pada pekerjaan 1, 2, 3, dan 4, serta karyawan C pada pekerjaan 1, 2, 3, dan 4 juga. Lalu di antara elemen yang tidak tertutup garis tersebut kita mencari nilai terkecilnya. Nilai terkecil pada karyawan A yaitu 200, sehingga kita harus mengurangi tiap
nilai pada elemen dengan 200. Misalnya 400 dikurang 200 sama dengan 200, 200 dikurang 200 sama dengan 0, 200 dikurang 200 sama dengan 0, 700 dikurang 200 sama dengan 500. Begitu juga kita lakukan hal yang serupa pada karyawan yang C. Lalu seterusnya, untuk elemen yang tertutup 2 garis kita tambahkan dengan elemen terkecil yang tidak tertutup garis. Di sini dapat diketahui bahwa elemen yang tertutup garis yaitu pada karyawan B pekerjaan 5, karyawan D pada pekerjaan yang kelima, dan juga karyawan E pada pekerjaan yang kelima juga. Sehingga tiap elemen yang tertutup 2 garis kita tambah dengan elemen yang terkecil tadi yaitu 200. Misalnya 200 ditambah 200 sama dengan 400, 500 ditambah 200 sama dengan 700, dan juga 0 ditambah 200 sama dengan 200. Lalu selanjutnya langkah kelima yaitu kita mengulangi langkah seperti langkah yang ketiga, sehingga kita dapat menarik satu garis vertikal lagi pada pekerjaan yang ketiga, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa karyawan A bisa melakukan kesempatan melakukan pekerjaan kedua dengan keuntungan sebesar 1.200, ataupun karyawan A melakukan pekerjaan yang kelima dengan keuntungan sebesar 1.500. Lalu karyawan yang ke B memiliki kesempatan untuk melakukan pekerjaan ke-1 dengan keuntungan sebesar 1.400, ataupun karyawan B melakukan pekerjaan yang keempat dengan keuntungan sebesar 1.500. Lalu karyawan C mempunyai kesempatan melakukan pekerjaan kelima dengan keuntungan sebesar 1.200, ataupun melakukan pekerjaan pertama dengan keuntungan 900. Lalu karyawan D memiliki kesempatan melakukan pekerjaan keempat dengan keuntungan sebesar 1.000, ataupun melakukan pekerjaan kedua dengan keuntungan 1.500. Dan karyawan E memiliki kesempatan melakukan pekerjaan kedua dengan keuntungan yaitu 1.400, ataupun melakukan pekerjaan ketiga dengan keuntungan 1.400. Jadi masing-masing keuntungan yang diperoleh dalam penugasan alternatif pertama yaitu sebesar 6.800, dan total penugasan alternatif kedua yaitu sebesar 6.800 juga. Dalam praktek sehari-hari, tidak semua masalah penugasan memiliki matrik biaya atau keuntungan seperti dalam 2 contoh kasus di atas. Ada kalanya seorang karyawan misalnya tidak dapat dialokasikan atau ditugaskan untuk sebuah pekerjaan tertentu dengan alasan seperti faktor usia, jenis kelamin, keterampilan yang tidak memadai, kondisi fisik, atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, karyawan dengan keterbatasan seperti ini tidak dapat dipaksakan mengerjakan sebuah pekerjaan yang memang tidak mungkin baginya. Untuk mengatasi hal semacam ini, maka dalam proses penyelesaiannya perlu ditambahkan sebuah bilangan yang sangat besar dan disebut dengan bilangan M untuk masalah minimalisasi dan minus M untuk masalah maksimalisasi. Proses penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti pada kasus penugasan yang normal, hanya saja pada keputusan optimalnya akan dihindari menugaskan karyawan pada tugas yang memiliki bilangan M atau minus M tersebut. Teori pengambilan keputusan. Pola dasar berpikir dalam konteks organisasi. Yang pertama, penilaian situasi, yaitu untuk menghadapi pertanyaan apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan atau dari pola pikir sebab akibat. Yang ketiga, analisis keputusan, yaitu didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan.
Yang keempat, analisis persoalan potensial, yaitu didasarkan pada perhatian mengenai peristiwa masa depan, mengenai peristiwa yang mungkin terjadi dan yang dapat terjadi. Inti pengambilan keputusan yang pertama, penentuan alternatif, yang jelas harus alternatif yang terbaik. Yang kedua, perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambil keputusan. Lalu lingkungan situasi keputusan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal, yaitu yang terdiri dari sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kuota. Lalu lingkungan internal, yaitu terdiri dari mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, dan sales agen tidak bergairah. Lalu teknik pengambilan keputusan. Situasi keputusan ada kepastian pemecahannya dengan deterministik. Lalu tekniknya yaitu dengan pertama linear programming, kedua model transportasi, ketiga model penugasan, yang keempat model inventory, yang kelima model antrian, yang keenam model network. Situasi keputusan jika ada risiko, pemecahannya yaitu dengan probabilistik, tekniknya itu dengan model keputusan probabilistik, lalu model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Lalu situasi keputusan jika tidak ada kepastian, pemecahannya yaitu belum diketahui, sedangkan tekniknya yaitu dengan analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Lalu situasi keputusan jika ada konflik, pemecahannya yaitu tergantung tindakan lawan, tekniknya yaitu teori permainan. Teknik pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada certainty, yaitu jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Yang kedua, risk, jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Yang ketiga, uncertainty, jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Lalu yang keempat ada konflik, yaitu jika kepentingan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak, sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Nah, tujuan analisis keputusan ialah untuk mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan, mengembangkan kriteria khusus untuk mencapai tujuan, mengevaluasi alternatif yang tersedia yang berhubungan dengan kriteria, dan mengidentifikasi risiko yang melekat pada keputusan tersebut. Lalu, unsur-unsur dalam analisis keputusan. Yang pertama, pernyataan keputusan. Kedua, sasaran bagi keputusan. Yang ketiga, alternatif pilihan. Keempat, konsekuensi pilihan. Lalu, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, rumuskan atau definisikan persoalan keputusan. Kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Ketiga, cari alternatif tindakan. Yang keempat, analisis alternatif yang feasible. Yang kelima, memilih alternatif yang terbaik. Yang keenam, laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Sekian presentasi saya tentang masalah penugasan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian, terima kasih.